Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 07 Bombana bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 11, yaitu desiminasi budaya positif yang akan diterapkan di SMA Negeri 07 Bombana. Sebelum kita mulai acara desiminasi budaya positif SMA Negeri 07 Bombana, saya meminta kesediaan Bapak Hasmiruddin SAG membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari sejenak kita tundukkan hati berdoa agar hari ini kita dapat lalui dengan penuh arti. Ya Allah, pagi ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati, kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul dalam kegiatan desiminasi. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah acara kami. Bukalah pintu hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan desiminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan dan dusta yang kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena takkan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan dosa pemimpin kami, bapak ibu kami, guru-guru kami yang telah mengukir kehidupan kami sehingga kami dapat mencerdaskan bangsa dan memakmurkan negeri ini. Kami sampaikan permohonan dan harapan terangkai dalam doa tertuju hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan dha'iman wa qalban khashi'an nafa'a wa yaqini sadaqa warisan ka ayyaman as'aluka asqurullahu al-afiyati jani asnan nasi rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara berikutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 07 Bombana. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang di tempat ini, tempat yang baik ini untuk berkumpul menerima ilmu dari calon guru penggerak angkatan 11 yang mewakili sekolah kita, Ibu Hamsina SSI dan Pak Febrianto SPD dalam rangka desiminasi budaya positif. Nah, saya berharap kegiatan yang positif ini dapat memberi dampak yang positif juga bagi sekolah kita, bukan hanya sekedar di sini ilmunya,
namun bisa kita aplikasikan kepada siswa dalam rangka kita menggalakkan atau menumbuhkan nilai positif yang ada di sekolah kita. Semoga kegiatan ini bisa juga diikuti oleh teman-teman guru yang lain, dan semoga sekolah kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan setelah menerima materi tentang budaya positif ini bisa merubah mindset kita ke depannya. Di sini pemateri di sini ada 2 calon penggerak angkatan 11, yaitu saya sendiri, Hamsina SSI, dan Pak Febrianto SPD. Pemateri pertama itu saya serahkan kepada Pak Febrianto. Terima kasih Bang Sina atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang akan kami paparkan nantinya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kami lanjut, di sini Bapak Ibu saya akan memberikan disclaimer sedikit bahwa apapun yang akan kami sampaikan di sini bukan berarti kami menggurui Bapak Ibu, tetapi kami di sini ingin saling berbagi jika ada hal positif yang kami sampaikan dan bisa kita terima, alhamdulillah. Dan jika masih ada kekurangan dari kami nantinya, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari Bapak Ibu. Mengingat materi budaya positif ini, saya rasa kita sudah sama-sama tahu bahwa budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebenarnya. Sehingga bisa kita prediksi bahwa mungkin nanti dalam pemaparan materi ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang biasanya kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, bukan berarti Bapak Ibu mungkin beranggapan bahwa mungkin saya melakukan kesalahan, tidak. Tetapi ini kita jadikan sebagai bahan referensi untuk kita, bahan refleksi untuk kita. Apakah yang selama ini kita lakukan adalah yang terbaik untuk anak didik kita? Ini kita bisa jadikan sebagai referensi nantinya. Jadi seperti itu. Next, sebelumnya, ya selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Next, presentasi ini Bapak Ibu saya awali dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, karena pendidikan kita sebenarnya itu masih bersesuaian dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mencetuskan ingat sosing tulodo iman dewaning kurso tuturing adayani. Saya rasa dari guru kita dari awal waktu kita masih sekolah ini sudah digaung-gaungkan. Jadi dasar pendidikan kita Bapak Ibu, cara kita mendidik semuanya dasarnya dari sini, di mana kita sebagai pendidik, jika kita berada di depan, maka kita diharapkan bisa memberi contoh yang terbaik untuk anak didik kita. Kalau kita berada di tengah, diupayakan kita bisa memberikan inspirasi yang sebaik-baiknya untuk peserta didik kita. Nah, dan kalau kita ada di dalam posisi di belakang, kita bisa memberikan dorongan untuk peserta didik kita agar bisa bergerak lebih baik. Gitu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke budaya sekolah, alangkah bagusnya mungkin kalau saya memflashback sedikit apa sih sebenarnya filosofi pendidikan yang ada sebenarnya di negara kita ini. Ya. Jadi filosofi yang kita gunakan sebenarnya ini masih filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini masih bersesuaian dengan perkembangan zaman yang kita rasakan sekarang.
Jadi dia filosofi KI Dewantara tidak pernah luntur oleh pengaruh atau perkembangan zaman yang seperti kita rasakan sekarang ini, di mana pendidikan dan pengajaran itu erat sekali kaitannya. Pasti sudah sering kita dengar apa sih itu pendidikan, apa sih itu pengajaran. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bahas tentang masalah pendidikan, pendidikan ini sebenarnya Pak sangat luas cakupannya. Mungkin di antara kita pendidikan itu seperti ini, pendidikan itu seperti ini, dan itu betul. Pendidikan dalam konteks mungkin pendidikan ilmu agama mungkin berbeda dengan pendidikan di bidang ekonomi. Mungkin pengertiannya berbeda. Tetapi di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan kesamaan, di mana pendidikan sebenarnya itu adalah tuntunan atau pedoman. Gitu. Nah, karena pendidikan itu sebagai tuntunan, sehingga pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menuntun, bukan menuntun Pak, tetapi menuntun semua kodrat atau kekuatan kodrat yang ada pada diri kita agar mereka bisa mencapai yang namanya keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kata kuncinya Pak, menuntun. Lebih lanjut, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita ini seperti petani sebenarnya. Petani, kemudian petani kerjanya apa Pak? Mungkin bersawah, berkebun. Kita ambil contoh bersawah. Nah, sawah ini adalah satuan pendidikannya atau lingkungan pendidikannya. Kita sebagai petani, sawahnya adalah lingkungan pendidikannya. Kemudian kalau siswa sebagai apanya Pak? Benihnya, benih tanamannya. Anggaplah di sawah itu kita menanam benih padi. Nah, bagaimana konsep pendidikan di sini? Namanya benih, cek benih. Benih ini dia bisa tumbuh kalau kita rawat dengan baik. Benihnya bisa menjadi tanaman yang sehat, baik kalau kita merawat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kita tidak mungkin bisa mengubah benih padi menjadi benih jagung. Nah, sebenarnya ini yang dimaksud dengan kodrat anak. Kalau kodratnya anak sebagai jagung, ya jagung, tidak bisa. Dia tidak akan bisa kita ubah menjadi padi atau sebaliknya. Kalau kodratnya padi, tidak bisa kita ubah menjadi jagung. Nah, bagaimana peran petani dalam merawat si jagung ini? Tentunya yang kita lakukan adalah hal-hal yang terbaik untuk si padi ini. Inilah sebenarnya yang perlu kita lakukan, yang dimaksud dengan budaya, kebiasaan. Nanti akan berhubungan ke sini. Contoh mungkin, kalau misalnya benihnya mungkin sudah bagus, cek sudah bagus, tetapi perawatannya kurang bagus. Misalnya jarang kita kasih pupuk atau kita terlantarkan, yakin saja Pak, pasti benih jagungnya mungkin tumbuh, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Berbeda kalau misalnya padinya, bibitnya sudah bagus, kemudian kita rawat dengan sebaik mungkin, kita bersihkan mungkin hamanya, kita berikan pupuk, dan akhirnya apa, bisa membantu perkembangan dari bibit ini sehingga menjadi padi dan kemudian berbuah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Harapan kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa Pak menuntut padi untuk menjadi jagung. Kita hanya bisa menuntun mereka. Gitu. Jadi konsep pendidikan seperti itu. Contoh kasus lagi. Bagaimana Pak? Kalau misalnya anggaplah lingkungannya tadi ini sudah penuh dengan parasit misalnya, atau sudah penuh dengan rumput. Biasanya petani melakukan apa Pak? Biasanya petani sawah atau petani berkebun, anggaplah hamanya sudah banyak, rumputnya sudah tinggi. Biasanya apa yang dilakukan? Diracun Pak, dimatikan. Apakah langkah itu sudah benar menurut Bapak Ibu? Apakah
itu tidak memberikan dampak yang negatif untuk ke depan, termasuk lingkungannya, saya rasa Pak akan berdampak. Kalau kita langsung memberikan racun pestisida, bisa saja lingkungannya Pak rusak atau kontur tanahnya rusak karena pengaruh racun tadi. Dan lebih bahayanya lagi, tanah yang sudah tercemar ini yang rusak bisa saja menyebar ke kebun yang lain. Akhirnya seluruh lingkungan yang ada di situ rusak. Itu bisa diakibatkan karena proses penanganan yang salah. Nah, untuk penanganan seperti ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hamsina dalam materi kita kenal namanya restitusi. Bagaimana kita bisa mengembalikan posisi yang awalnya sudah rusak ini bisa menjadi baik kembali. Nanti di materi terakhir dijelaskan oleh Ibu Hamsina. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya. Jadi pentingnya budaya di sini tadi adalah budaya ini kita gunakan agar supaya dalam menuntut tadi bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Nah, budaya sekolah, budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi ada juga hubungannya dengan disiplin. Next. Nah, kemudian muncul istilah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini Pak, kenapa muncul istilah paradigma baru? Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, baik itu perubahan kurikulum maupun mungkin dalam proses pendidikan itu sendiri banyak mengalami perubahan. Nah, yang terakhir ini kita menggunakan konsep kurikulum merdeka. Kemudian dicetuskanlah pembelajaran dengan paradigma baru yang berfilosofi tetap kepada Ki Hajar Dewantara. Hanya kenapa ini sering digaung-gaungkan? Karena memang Pak, fakta di lapangan menurut informasi yang ada sudah banyak di antara kita Bapak Ibu guru di wilayah lain, kalau kita sini aman, itu sudah salah jalan Pak. Sudah salah jalan, sudah banyak yang melenceng, yang awalnya bagus satu konsep untuk menuntun peserta didik, tetapi ternyata semakin kesini banyak yang menuntut gitu. Akhirnya kembali bagaimana agar supaya marwahnya cerita pendidikan bisa kembali Pak, seperti itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa juga ini berdiferensiasi ini Pak bukan lagi hal yang baru untuk kita, di mana pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran berdasarkan dengan apa sih kebutuhan peserta didik, itu yang akan kita penuhi. Jadi pembelajaran diferensiasi seperti itu. Terus perkembangan ini juga sesuai dengan psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang tujuan kita sebenarnya itu Pak, kita berupaya untuk membuat atau membudayakan hal-hal positif yang ada di sekolah itu dengan tujuan agar dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama itu bisa ada di dalam diri anak didik kita. Saya rasa ini juga sudah hal yang sudah lazim Bapak Ibu. Langsung next saja. Nah, perubahan paradigma di sini dulu itu Pak banyak yang beranggapan. Banyak yang beranggapan dulunya. Ini kita kenal dengan teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser ini, bukan Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya dulu itu Pak, sebenarnya itu kita bisa mengontrol murid. Apapun yang kita inginkan itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Sekarang saya memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Saya memberikan ilustrasi dan Bapak Ibu bisa lakukan. Bisa berpasang tangan Bapak Ibu. Saya ingin memberikan contoh, boleh? Boleh? Oke. Untuk yang tiga cukup yang kiri kanan. Misalnya Ibu Misna dengan Pak Muslam boleh berpasangan.
kemudian Pak Munawir dengan Pak Muhaimi, begitupun yang lain. Coba yang Bapak Ibu guru yang sebelah kiri saya, ya, sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, bayangkan Bapak menggenggam sesuatu. Bisa Pak diangkat tangannya? Bisa diangkat tangannya ini? Bisa. Bapak menggenggam sesuatu ini sangat Bapak butuhkan, dan cuma Bapak yang boleh miliki ini barang. Sekarang Bapak tutup, anggaplah barang itu sudah ada di genggaman Bapak. Sekarang saya minta pasangan di sebelahnya coba bujuk supaya dia mau membuka kepalan tangannya. Terserah mau pakai cara apa Pak, silahkan. Silakan Bapak rayu, terserah mau apa, mau sobo, terserah. Silakan. Terserah mau pakai cara apa. Pokoknya itu barang paling berharga. Ya, sudah. Oke, saya mau tanya. Bagaimana yang merayu? Dia buka tidak? Sekarang saya tanya yang Bapak Ibu yang menggenggam, kenapa tidak dibuka? Kenapa Pak? Alasannya? Kita berpikir out of the box aja. Yang lepas aja lah, yang lepas saja. Kenapa nggak mau dibuka? Padahal sudah disuruh, bisa dikasih, tapi kalau kita merefleksikan Pak, intinya di sini adalah yang memegang kontrol adalah yang menggenggam. Begitupun juga dengan peserta didik kita sebenarnya. Apapun yang Bapak lakukan kepada peserta didik, sebenarnya mereka lah yang mengontrol diri mereka. Lantas Pak, kalau misalnya saya suruh mereka dan melaksanakan itu, kenapa bisa? Iya, karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dia izinkan, sehingga apa yang Bapak Ibu perintahkan itu mereka laksanakan. Tetapi sejatinya kontrol itu adalah kita sendiri. Tidak ada yang mampu mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Toh kalau memang kita terpengaruh atau dikontrol oleh orang lain, itu karena kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol. Sehingga guru mengontrol murid ini Pak adalah suatu ilusi. Ya, itu. Dulu iya, sekarang sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul enggak? Kalau kita rasa-rasa Pak, betul. Weh, kamu nak pintar sekali. Iya kan? Anak yang kita berikan penguatan seperti itu, contoh, itu hanya contoh. Kamu nak hebat sekali, pintar sekali, kamu bisa menjawab semua pertanyaan Pak Guru. Kamu hebat sekali. Dan Bapak Ibu menyampaikan itu di depan teman-teman mereka. Iya, untuk peserta didik yang Bapak sampaikan mungkin merasa motivasinya menjadi meningkat. Tetapi bagaimana yang lain Pak? Belum tentu. Mungkin ada yang cemburu, mungkin ada yang ternyata saya sudah percuma saya belajar, ternyata saya tidak diberikan apresiasi, cuma itu doang yang diberikan apresiasi, saya tidak. Akhirnya apa saja yang Bapak sukseskan, ada 24 yang down. Sehingga apakah ini tidak boleh Pak? Boleh, hanya mungkin caranya yang diubah. Jadi saya bisa memberikan masukan di sini bahwa bila kita ingin memberikan penguatan positif, sebaiknya Bapak Ibu guru bisa mengapresiasi usahanya, sehingga semua siswa yang memiliki usaha itu adil Pak.
semuanya bisa kita apresiasi. Bagus nih Mina, walaupun setengah, yang penting usahamu sudah menunjukkan kamu ingin menyelesaikan tugas ini, itu sudah sangat bagus sekali. Usahamu sudah bagus sekali. Gitu. Jadi pemberian apresiasi atau penguatan positif dilihat juga Pak konteksnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, ini juga sering kita lakukan. Saya rasa memang ini kadang saya perhatikan Bapak Ibu masih sering juga terjadi di sekolah kita. Dulu betul Pak, memang kalau kita memberikan teguran atau kritik kepada anak didik kita, biasanya ya anak itu melakukan apa yang kita perintahkan. Tetapi jangka panjangnya Pak, nanti akan lanjut di slide selanjutnya, nanti kita akan lihat seperti apa dampaknya. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini artinya kita bisa Pak, dulu anggapannya kita begitu, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kita bisa perintahkan kepada anak didik kita. Kau harus begini, kamu harus bawa ini, kamu tidak boleh begini. Dan anak itu biasanya Pak ya menurut. Tetapi kalau kita kembalikan lagi tadi ke teori kontrol, yang pertama, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Padahal sejatinya kita tidak mampu dan tidak memiliki sesuatu untuk mengontrol hidup orang lain. Next. Nah, dalam daya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu Pak yang sering kenapa kita selalu menerapkan yang namanya disiplin, karena kita ingin melihat peserta didik kita itu patuh sebenarnya. Mulia sekali sebenarnya Pak. Hanya mungkin di dalam proses pelaksanaannya itu, di situ mungkin Pak muncul ada mungkin perbedaan persepsi. Mungkin anak ini bisa didisiplinkan kalau dikasih hukuman. Itu kan biasa kita lakukan itu Pak. Misalnya contoh, pada hari Senin banyak siswa yang terlambat. Untuk memberikan efek jerah, biasanya kita pisahkan, kemudian kita jemur. Itu adalah pasti kita yakini Pak, itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah tepat atau tidak? Bapak yang tahu jawabannya. Cukup kita jawab dalam hati, tak usah diungkapkan di sini Pak. Nanti kita jawab saja di dalam hati, apakah itu sudah benar atau tidak. Sehingga muncullah istilah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang seharusnya kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Selama ini kita menerapkan kedisiplinan ini, kemudian kita memperhatikan hati kita, alhamdulillah mereka disiplin. Mungkin juga ya tidak, tapi kita ambil sampel yang telah menerapkan kedisiplinan. Apakah kedisiplinan yang mereka sudah terapkan itu memang berasal dari motivasi dari dalam dirinya, ataukah hanya karena takut sama Bapak Ibu guru? Harapan kita sebenarnya adalah mereka itu termotivasi dari dalam diri. Nah, karena itu harapannya sehingga muncullah yang namanya disiplin positif, di mana kedisiplinan ini Pak ada di materi mana ya Bu Inang? Masalah disiplin ya. Yang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Jadi disiplin ini Pak mungkin erat sekali kaitannya dengan aturan-aturan sekolah. Pasti berkaitan, tidak bisa dipisahkan itu. Sering kita lihat aturan sekolah di sini, satu dilarang begini, bahkan muncul turunannya
Kalau melanggar sekian poinnya, gitu kan? Ya. Kalau sudah cukup keluar. Saya rasa itu yang terakhir kita gunakan sekolah kita. Sistem poin, apalah ini. Yang jelasnya setiap pelanggaran ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya langkah yang kita ambil itu bukan juga saya menyalahkan, tetapi mungkin ini salah satu perbedaan persepsi yang saya temukan setelah saya mengikuti pendidikan di guru penggerak. Jadi kalau di guru penggerak diupayakan hukuman konsekuensi itu diminimalisir, kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa lagi ditangani. Tetapi setidaknya diupayakan bahwa aturan-aturan tadi ini bisa memuat kata-kata positif atau disiplin positif yang bersumber dari budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Tentunya budaya-budaya yang positif. Jadi itu koneksinya Bapak Ibu, dari budaya sampai ke sini, ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Artinya peserta didik kita itu Pak, dia disiplin dengan kemauannya sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain. Mereka sadar, oh saya harus, kalau pagi itu ya saya harus datang sebelum jam 7, saya harus masuk di kelas sebelum jam 7, karena itu adalah kesepakatan yang sudah ada di sekolah. Mereka tidak lagi termotivasi karena kalau saya datang jam 7 saya dihukum, saya dihukum. Itu Pak, bisa kita survei ke peserta didik kita, kenapa mereka harus datang di bawah jam 7? Mungkin ada yang menjawab, saya takut dihukum. Kalau sudah seperti itu Pak, jawabannya berarti mereka sudah terdoktrin sebenarnya bahwa untuk menerapkan kedisiplinan ini ya, harus ikuti aturan, kalau tidak dihukum, harus dihukum. Padahal sebenarnya banyak nilai positif kalau mereka datang lebih awal. Tinggal cara kita sebenarnya bagaimana kita mengubah yang disiplin ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai positif. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Hamsina bagaimana dalam mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang positif. Itu nanti di materi keyakinan kelas Ibu Hamsina ya. Oke, next. Nah, kita menyadari, kita sadar bahwa peserta didik kita itu memang sering melakukan kekeliruan, sering melakukan kesalahan. Kenapa? Ya, alasannya Bapak Ibu karena mereka belajar. Kalau mereka tidak salah, tidak perlu belajar. Sebenarnya ini juga yang perlu ditanamkan ke benak kita. Namanya juga peserta didik yang lagi belajar, pasti wajar Pak melakukan kesalahan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, apakah kesalahan mereka ini langsung kita eksekusi, langsung kita hukum? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau berulang-ulang ini begitu terus? Ya, makanya Bapak Ibu saya tidak berani menyalahkan, tetapi saya hanya memberikan pandangan persepsi bagaimana kita bisa menangani permasalahan yang seperti itu. Karena kita sebenarnya bukan lagi peserta, bagaimana kita bisa menganut pendidikan orang dewasa. Kita bisa berpikir sendiri Pak, apa hal yang bisa kita lakukan. Yang penting anak-anak bisa selamat dan bahagia. Nah, ternyata menurut eksperimen yang dilakukan oleh Glasser tadi, William Glasser, ternyata seseorang itu Pak, dia melakukan sesuatu termasuk kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut beliau, menurut Glasser. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini Pak, contohnya makan, tempat tinggal, pakaian yang
untuk kelangsungan hidup kita. Itu untuk bertahan hidup ini dia lebih bersifat fisiologis atau biologis. Sedangkan sisanya ini Pak, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan kesenangan ini lebih erat dengan psikologis. Bagaimana Pak Yusri? Saya rasa ini berhubungan dengan psikologis juga. Itu karena saya juga sempat baca-baca Pak. Orang, misalnya kita menemukan siswa kita bermasalah, coba kita cek 5 ini, pasti ada. Contoh, anak-anak suka bertengkar di dalam kelas. Ini contoh, anak bertengkar di dalam kelas. Tidak mau dikalah. Kenapa Pak? Dia ingin berkuasa. Dia tidak mau direndahkan. Dia ingin sama dengan posisinya dengan yang lain. Jadi di situ Pak, dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan penguasaan, kekuasaan. Hanya mereka tidak mampu untuk mengungkapkan. Tetapi kita guru saya rasa bisa membaca itu. Oh anak saya ini sebenarnya kurang kasih sayang. Begitu Pak. Jadi terus terang hal yang paling menarik yang saya dapatkan di CGP yang ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga baru menyadari, oh ternyata ini. Terkadang saya masuk dalam kelas menemukan permasalahan di dalam kelas, saya langsung kaitkan dengan ini. Kenapa sih? Nah, misalnya anak kita sedikit tidur Pak, ngantuk. Coba kita cerita sebenarnya masalahnya apa. Jangan dulu Pak, kalau bisa jangan langsung dihukum. Cari tahu dulu lah. Sebenarnya dia tidur kenapa? Begadang, pasti begadang Pak. Begadangnya karena apa Pak? Main game. Kenapa main game? Kurang senang, kurang mendapatkan. Boleh lah sekali-kali di sekolah bikin kegiatan refreshing. Jadi bisa kita membudayakan hal positif yang seperti itu. Next. Nah, kemudian berhubungan dengan motivasi perilaku manusia tadi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebenarnya ini Pak panjang materinya. Ini juga berhubungan dengan cara kerja otak. Cara kerja otak itu Pak ada 2. Ada cara berpikir cepat dan ada juga proses berpikir lambat. Kalau proses berpikir cepat Pak itu tidak memperhatikan konsekuensi yang ada. Biasanya langsung Pak. Contoh mungkin kalau contoh berpikir cepat itu, kalau misalnya kadang kalau kita duduk ada yang mengumpul lutut kita, mungkin dikenal dengan kegiatan apa namanya, tindakan refleks. Nah, itu langsung, itu tidak tanpa melalui pemikiran. Kemudian ada juga berpikir lambat, proses berpikir lambat. Ya kita proses dulu. Mana yang bagus? Berpikir cepat atau berpikir lambat? Bagus berpikir lambat. Jadi segala sesuatu tindakan yang diambil itu kita konfirmasi dulu. Biasanya kalau proses berpikir lambat itu dia langsung menangani. Contoh, kalau kita kejar anjing Pak, kejar anjing setinggi apapun biasanya tembok itu langsung kita lompat. Saya akan berpikir ini sanggup tidak ya, pokoknya lompatnya saja. Karena yang jalan itu adalah proses berpikir cepat. Dan itu ada juga pengaruhnya dengan motivasi. Kenapa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya saja yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Untuk sekolah-sekolah yang biasanya memang dalam peraturannya itu diterapkan tentang hukuman, biasanya itu orang menerapkan tujuannya melakukan sesuatu itu menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang asalnya dari luar. Kemudian yang kedua, kadang juga orang termotivasi untuk melaksanakan kedisiplinan ini karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena
karena dia ingin mendapatkan imbalan ini juga masuk dalam kategori motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Dan seharusnya yang ada itu adalah peserta didik kita menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar dengan istilah kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan saya rasa Bapak Ibu sudah sering mendengar. Tetapi yang di sini Pak, nilai kebajikan itu banyak. Yang pertama itu kalau kita hubungkan dengan pendidikan kita bermuara ke dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu. Dan masih banyak dimensi kebajikan itu, nilai kebajikan banyak sekali. Kasih sayang, keselamatan, keamanan, yang bagus-bagus Pak. Pembiasaan yang bagus-bagus semua itu masuk dalam kategori kebajikan. Apapun yang bernilai bagus itu masuk dalam kategori kebajikan. Next. Ini yang terakhir ya? Oh, belum sampai di sini. Oke. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita menerapkan tadi Pak hukuman, bisa dipastikan ya, ini menurut teori Pak yang ada. Jadi saya membahasakan ini bukan karena saya menemukan sendiri atau berdasarkan dengan eksplorasi sendiri, tidak. Tetapi ini hasil penelitian orang lain bahwa seseorang yang menerapkan metode hukuman itu akan masuk dalam kategori Pak cek disiplin yang beridentitas gagal. Sifatnya hukuman ini menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Di sini Pak, rendah diri bukan artinya sifatnya Pak, tetapi dia merasa gagal. Siswa yang merasa gagal, kenapa? Karena selalu merasa salah. Tidak ada yang benar dalam dirinya. Akhirnya merendah. Sudah merasa tidak ada kemampuan yang saya miliki. Jadi hati-hati Bapak. Perlu juga kita pahami bahwa peserta didik kita itu Pak tidak ada yang sama. Kadang kita di dalam kelas mungkin dalam proses mendidik mungkin kita samakan semua. Padahal sebenarnya Pak, mereka itu berbeda, mereka unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itulah kodrat mereka, tidak bisa kita paksa. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita tuntun mereka ke dalam jalan yang baik Pak. Seperti tadi ilustrasinya kita merawat sebuah tanaman, merawat padi atau merawat jagung. Kemudian kadang juga Pak kita menggunakan penghargaan. Ternyata penghargaan itu Pak juga tidak efektif, bisa merusak hubungan. Itu tadi yang saya maksud. Kadang menimbulkan rasa iri di antara mereka. Satu yang kita kembangkan, yang lain yang menjadi korban. Jadi tetapi bukan berarti Pak saya menyalahkan Bapak Ibu, tidak. Bisa kita melakukan pendidikan ala orang dewasa. Kita bisa merefleksi diri kita sendiri, apakah yang kami lakukan ini sudah benar. Terus mematikan kreativitas karena yang merasa tidak diberikan penghargaan, merasa tidak punya apa-apa lagi. Itu dampaknya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, makanya sekarang masih tidak ada rankingan. Karena ini yang dikhawatirkan. Terus merampas hak menghargai dirinya. Anak sekolah, anak didik kita sudah merasa saya tidak berharga, sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa saya kembangkan di sekolah ini. Jadi perlu Pak kita kembali mungkin mengintrospeksi diri. Sebenarnya kita ini mengajar, menuntun siswa apakah sudah sesuai dengan kodrat mereka, ataukah malah sebaliknya kita menuntut mereka untuk menjadi lebih baik. Itu seperti apa? Next slide terakhir untuk saya ingin mengajak Bapak Ibu berlatih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut
Bapak cek ini konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi itu Pak biasanya berbeda dengan hukuman pada konsekuensi. Saya rasa Bapak bisa bedakan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, hukuman atau konsekuensi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak akan tanyakan apa alasannya. Saya hanya ingin minta jawaban. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Satu lagi Pak, ada guru penjas kebetulan. Datang siswa terlambat datang pada saat Bapak mengajar, kemudian Bapak menyuruh mereka untuk keliling lapangan 2 kali, lapangan basket. Hukuman atau konsekuensi? Kalau itu hukuman. Konteksnya Pak, konteksnya. Bapak lagi sementara mengajar, siswa Bapak terlambat. Kemudian Bapak memberikan arahan untuk mengitari lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ya, untuk itu Pak saya sepakat kalau itu adalah konsekuensi karena masih berhubungan dengan mata pelajarannya. Oke, Bu Inang boleh dibuka, dimatikan slide-nya baru kita buka blognya sesuai dengan jawaban Bapak tadi. Coba buka. Nah, coba klik ini, kemudian saya lihat. Iya, itu Pak jawabannya. Jadi mencatat 100 kali itu adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah hukuman, dan yang keempat adalah alhamdulillah kalau Bapak sudah memahami saya rasa tujuan yang ingin saya sampaikan sudah sampai. Oke, demikian dari saya Pak. Demikian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Ibu Hamsina SSI untuk melanjutkan presentasi kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Makasih Pak Febri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, mungkin Bapak butuh ice breaking. Untuk melegahan ya. Mungkin terlalu serius tadi atau bagaimana sudah lelah menerima materi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin saya sambut dengan dulu ice breaking. Ice breakingnya di sini. Oke, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Bagaimana Pak, capek? Belum. Mungkin materinya asik sekali tadi ya. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu berhadapan. Habis ini istri kita senyum. Ini senyumnya, baru tadi berhadapan sudah senyum. Saya minta Bapak senyum selama 30 detik. Oke, saya kira cukup. Makasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya mulai dengan materi lanjutan dari Pak Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Febri sudah membahas masalah disiplin positif. Ya, tadi sempat saya menyimak katanya kalau tangga yang rusak itu mau diperbaiki. Sama juga dengan siswa kita yang sudah dianggap butuh perlakuan, bukan siswa yang nakal ya. Kita tidak bisa mengatakan siswa yang nakal,
karena siswa kita butuh perlakuan, di situ kita harus memperbaiki. Dengan memperbaikinya, di sini kita pakai konsep disiplin. Konsep disiplin di sini kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan restitusi. Di sini kita lihat sebuah restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita masuk di pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Seperti tadi, kalau ada siswa yang sudah bermasalah jangan dibiarkan, kita memperbaiki siswa itu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Febri kebutuhan dasar. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Next. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian ada teman. Yang keempat, pemantau dan manajer. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, posisi mana yang pernah Bapak lakukan di sini? Ya mungkin kita rata-rata sudah di posisi penghukum. Manajer. Hebat kalau manajer. Kalau saya ini bisa mengikuti posisi kontrol restitusi ini sampai sebagai teman saja. Belum sampai sanggup di pemantau. Di sini hukum. Di penghukum sampai di sebagai teman. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Mungkin kita rata-rata sudah melaksanakan ini namanya penghukum. Kita tidak bisa pungkiri. Kita mengendalikan perilaku siswa dengan menghukum. Apakah bentuk hukumannya itu secara fisik atau verbal? Fisik itu bisa kita lakukan, dia jongkok, push up. Kemudian kalau verbal biasa kita kasih kata-kata mutiara. Itu seharusnya kata-kata mutiara. Nggak usah kita bilang bahasa kasar. Di sini, pembuat merasa bersalah. Di sini bagaimana siswa kita kasih bahasa supaya dia menyadari kesalahannya. Dengan menyadari kesalahannya, dengan menggunakan perasaan merasa bersalah. Di sini. Kemudian sebagai teman, kita guru sebagai teman. Bisa saja kita lakukan ini sebagai teman. Bagaimana Pak Mun ini pernah melakukan sebagai teman? Di sini kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini kita mengawasi siswa. Mengawasinya itu perilaku siswa yang kita mau awasi. Tapi kita tetap berpegang pada konsekuensi yang telah kita tetapkan. Jangan bilang kita awasi dia, dibiarkan saja. Atau kita ambil yang jelasnya tetap kita berpegang pada konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Next. Jangan sampai manajer sana. Ini manajer ya. Manajer di sini kita bisa menggunakan pendekatan. Kemudian kalau ada masalahnya siswa, kita carikan solusi bagaimana membantu dia mencari solusinya. Di sini manajer. Sudah tingkat tinggi itu manajer. Tapi katanya itu kalau guru, kalau menurut saya ya, belum bisa sampai ke posisi manajer. Sama juga itu kita bayangkan kalau
pelatih, misalnya pelatih bola, akan mengikuti kejuaraan. Kan di situ harus bekerja bagaimana? Lanjut. Di sini tadi Pak Febri sudah menyinggung masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sama ini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Siapa ada Bapak Ibu yang bisa? Kan tadi Pak Febri sudah menyinggung. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian kalau peraturan kan mungkin kita sudah tahu. Foto Pak Munawir, saya lihat ini Pak Munawir sudah bisa berpikir apa itu. Di sini kan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini kan ada keyakinan, kemudian kata peraturan. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu bisa bantu? Saya sebagai guru, saya yakin bahwa saya bisa merubah karakter siswa ketika saya berada dalam kelas. Akan tetapi kalau saya hanya mengatakan bahwa siswa dapat menjalankan peraturan kelas, dia boleh jadi muncul keterpaksaan. Kalau peraturan dia keterpaksaan, mengikuti aturan. Tapi kalau saya sebagai guru yakin akan merubah siswa dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Beri aplaus untuk Pak Murti. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita biasa melibatkan siswa untuk membuat keyakinan dalam kelas. Biasa kita melibatkan siswa. Apa-apa keyakinan kelas yang kita mau pakai di dalam kelas. Itu keyakinan. Kemudian, mengapa bukan peraturan? Peraturan ini mungkin saya sendiri sering membuat peraturan di dalam kelas. Tidak boleh seperti ini. Kalau kayak keyakinan kelas, di mana siswa dilibatkan untuk membuatnya. Sehingga siswa termotivasi untuk mematuhi. Tidak sama kalau aturan, dia merasa tidak dilibatkan dalam membuat aturan itu, di mana siswa tidak termotivasi untuk mematuhi. Keyakinan kelas. Di sini nilai-nilai keyakinan kelas, contohnya rasa hormat, bekerja sama. Kalau di peraturan kelas seperti tidak boleh masuk pada ketika saya sudah ada di dalam, contohnya ya. Itu sering saya terapkan ini. Sebelum saya pelajari masalah keyakinan kelas di guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini, saya sering menggunakan ini peraturan. Tapi ketika saya sudah mengetahui apa perbedaan keyakinan dan peraturan ini, saya sudah laksanakan sedikit demi sedikit di kelas. Ini keyakinannya saya buat dengan siswa sendiri. Saya libatkan siswa. Yang lalu sebelum saya masuk di pendidikan guru penggerak, saya pakai peraturan. Itu pun peraturannya saya sendiri tanpa melibatkan siswa. Itu. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kita masukkan dalam nilai-nilai positif. Ini keyakinan, masuk di keyakinan. Sekarang, siapa? Saya meminta bantuannya Bapak Ibu. Ada yang di pertanyaan pertama,
Kemudian ada di pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini nilai-nilai keyakinan yang kita mau masukkan, nilai-nilai positifnya. Siapa? Coba. Jawab terkenal tujuannya. Supaya tidak ditilang. Aku pelakunya Kita masukkan nilai keyakinan enggak ya? Kita gunakan saja. Jadi bagus loh. Jadi kenapa pertanyaan itu muncul? Jadi saya berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang apa namanya kayak mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu sebenarnya bukan untuk siapa, tetapi melainkan untuk diri sendiri. Contoh, pada saat kita jatuh misalnya, kepala terbentur, setidaknya kan ada pelindung untuk kepala. Nah, begitu pun di pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat demi untuk kesehatan kita, ya? Saya pikir gitu. Oke, makasih Pak Munawir. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tadi ya kita bisa simpulkan ini demi keselamatan kita, ya keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu berkaitan dengan kesehatan kita. Itu berarti keyakinannya itu yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan. Ya, kita lanjut. Di sini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini Bu, Bapak Ibu, ini bagaimana kita membentuk keyakinan dalam kelas? Itu pembentukan keyakinan kita mulai dari dalam kelas dulu. Setelah itu kita masuk dalam lingkungan sekolah. Mungkin ini keyakinan kelas bisa saja dilakukan oleh wali kelas. Setelah itu guru mata pelajaran. Mata pelajaran kan punya keyakinan sendiri-sendiri. Begitupun wali kelas. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini yang pertama lebih abstrak. Maksudnya di sini lebih abstrak. Di sini sudah ada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh anak yang tidak dinampakkan lagi. Kemudian berupa pernyataan universal, berarti umum. Di sini umum kita buat keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk positif, misalnya kita dilarang membuang sampah. Kira-kira nilai positifnya yang mana? Kalau kita merubah ke bentuk positif, kita mau bawa ke ini Pak, bentuk positifnya. Karena di sini keyakinan itu tidak ada kita dan dilarang seperti ini. Kita harus berbahasa positif. Misalnya dilarang membuang sampah, bisa saja kita ambil positifnya di situ, bentuk positif menjaga kebersihan. Mari kita menjaga kebersihan, itu bisa saja. Itu kata dilarang, itu tidak boleh lagi kita pakai di keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, bisa 2-3 kita pakai. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang berikut, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Itu tadi saya bilang, itu keyakinan kelas itu kita harus melibatkan siswa. Dalam membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan siswa.
Tidak sama dengan peraturan. Peraturan itu seringkali hanya guru yang membuat aturan. Seperti yang lalu di dalam kelas itu sebelum saya misalnya pembelajaran awal semester saya masuk di kelas itu saya bikin aturan. Aturannya tidak boleh terlambat masuk di kelas ketika saya sudah ada di kelas. Itu tidak bisa lagi saya pakai di keyakinan kelas. Oke. Di sini materi berikut ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahapan segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Di sini bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas di sini, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Apa biasa kita lakukan? Ucapan apa yang bisa kita ambil kata-kata negatifnya? Apa? Berbuat salah itu wajar. Ini kan yang kita pakai untuk menstabilkan identitas. Tapi Bapak Ibu yang saya lakukan seperti apa? Bodoh. Apa? Itu biasa. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Di sini kita bisa menggunakan ini segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kalimat buat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Biasa Bapak ucapkan seperti itu? Mungkin sudah ada. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Cek. Melakukan itu, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan gitu. Kan saya tidak pernah ucapkan ini. Bagaimana ini kalau kata-katanya? Kata-kata negatifnya yang kita biasa lakukan. Kau terus. Salah satu contoh itu yang sering kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu setelah menerima materi segitiga restitusi ini, mungkin sedikit demi sedikit kita bisa merubah mindset kita kepada anak kita. Ini berbuat salah itu wajar. Itu contohnya ya. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar itu ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini kalimat yang kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah. Kalau ada anak-anak kita yang salah di sini, kamu pasti punya alasan. Punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sebentar kita lihat videonya yang pernah saya lakukan. Di sini menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
ketiga, identitas sukses telah tercapai. Itu langkah 1 tadi. Kemudian, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu kita sudah menggunakan langkah kedua. Maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini kita lihat kalimat yang kita bisa gunakan. Misalnya, kalau ada yang bersalah kita menggunakan kata keyakinan, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini Bapak Ibu bisa dipakai kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Seperti gambaran seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Terima kasih sudah di materi yang saya bawakan ini sudah sampai di sini. Mungkin ada videonya Pak Febri bisa diputarkan contoh untuk menerapkan segitiga restitusi. Silakan dimulai. Terima kasih. Saya Mbak. Terima kasih. Ada kuenya, ada temannya. Nomor ini tidak ada temannya. Ada temannya, berterbangan. Temannya masa semua. Ini men, dia bilang break. Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah kita bagi siswa yang bermasalah. Ada mesin yang paling tutupnya. Bisa kita tutup dulu.
Bisa jadi. Bisa jadi. Oh begitu? Apa sih? Kita masih di 16. Laki dulunya. Oke, demikian pemaparan materi tentang budaya positif dari kami. Calon guru penggerak angkatan 11, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau saran kepada kami. Ya, saran saja Pak. Setelah saya mendengarkan dari dua pemateri tadi, kesimpulan materinya hanya berorientasi antara guru dan siswa. Sementara keberhasilan itu bukan hanya ditentukan antara guru dengan siswa, akan tetapi keberhasilan itu besar pengaruhnya orang tua. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci, yang membuat anak itu Yahudi dan Nasrani adalah orang tuanya. Sehingga permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah, banyaknya siswa yang tadi terlambat karena kurangnya kemampuan orang tua untuk membangunkan anaknya, kurang disiplin di rumahnya, bahkan tidak mampunya orang tua untuk bagaimana anaknya supaya rajin turun di sekolah. Dan terbukti kalau orang tua dipanggil selalu juga mengatakan seperti itu. Jadi maksud saya, kita sebagai guru, kita jangan membunuh ular yang berbisa hanya memukul ekornya, tetapi untuk membunuh ular yang berbisa, pukul juga kepalanya. Artinya bukan hanya sekedar kita memberikan materi kepada guru, akan tetapi juga memanggil orang tua supaya ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa, termasuk siswa sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Di sini kami hanya mendefinisikan budaya positif ini ke guru-guru SMA 7 Bombana. Setelah itu, bagaimana kalau kalian Bapak Ibu mau menerima apa yang kami paparkan tadi, itu bisa kita aplikasikan di sekolah. Setelah itu nanti kita sosialisasikan ke orang tua siswa. Ini kita pakai di lingkup kecil dulu Pak. Setelah nanti kalau kita sudah mengaplikasikan, semua guru sudah mengaplikasikan ini budaya positif, nah itu bisa saja kita panggil lagi orang tua siswa yang dilaksanakan di sekolah. Ini hanya kami penugasan dari calon guru penggerak angkatan 11 sebagai aksi nyata kami mendefinisikan budaya positif ini kepada guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Makasih Pak. Cek. Bismillah atas kesempatan diberikan di sini saya tidak menjelaskan atau mengomentari, akan tetapi saya mungkin mau memberikan sebuah perbandingan, dan tentunya bukan dari saya yang membandingkan, akan tetapi berdasarkan narasumber kita
saya berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah tergantung dari siapa yang menciptakan. Misal kita ambil contoh HP. Jadi HP ini Pak, kita bersama bahwa ini yang diciptakan adalah manusia. Maka secara otomatis apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam HP ini adalah manusia yang menentukan. Nah, sehingga baik buruknya HP ini itu ada manual booknya, ada buku petunjuk yang diberikan. Ya, maka tadi pakar yang ditunjukkan mengenai cara-cara memperbaiki siswa. Oke, kita tidak bisa mungkir itu karena mereka melakukan sebuah penelitian ya terkait dengan bagaimana siswa ini bisa berlakunya. Ya, tetapi saya berkeyakinan bahwa motor rusak itu tidak bisa diperbaiki oleh motor juga. Motor itu hanya mampu mengantar motor yang lain ke bengkel. Jika ada motor rusak di jalanan, maka motor kita tidak bisa memperbaiki. Motor itu hanya mampu diantar oleh motor lain. Nah, maka begitu juga manusia. Manusia ini kita diciptakan oleh Tuhan, yang kemudian diberikan manual book juga, yakni Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran telah merangkum berbagai aturan dasar yang diberikan kepada manusia, bagaimana cara memperbaiki akhlak-akhlak manusia, baik dari segi kognitifnya, emosionalnya maupun spiritualnya. Itu telah dicantumkan secara totalitas di dalam Al-Quran. Nah, dan fenomena saat ini tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, bahwa beberapa sekolah mengalami penurunan drastis masalah pendaftaran peserta didik baru. Kita alami juga dari sebelumnya 4 kelas, di kelas 10 menjadi 3. Nah, begitu juga dengan sekolah lain. Ya. Apa yang terjadi? Masyarakat beranggapan bahwa saat ini anak-anak banyak mengalami penurunan masalah etika, ya, akhlak dan lain sebagainya, sehingga mereka mengirim anak-anaknya ke pesantren di sana. Ini tidak bisa mikir dulu. Ada di sini beberapa orang yang juga mengirim anaknya ke sana. Nah, kenapa? Karena itu tadi di awal saya katakan bahwa manusia itu menyadari bahwa manusia diciptakan itu, maka yang menciptakanlah yang memahami betul dasar bagaimana cara manusia itu menjadi lebih baik. Dan Al-Quran telah menunjukkan kepada kita bagaimana rusaknya itu akhlaknya Sayyidina Umar. Bagaimana tidak rusak, Pak, ketika Sayyidina Umar ini di depan rumah seseorang yang kemudian orang itu hamil. Kemudian mereka berdua bersama ini saling bertaruh. Ini anaknya, ini perempuan, ini laki-laki perempuan. Maka kata sahabatnya, kalau saya laki-laki, kata Umar, kalau saya perempuan. Untuk membuktikan itu, mereka belah perutnya di depan rumahnya. Dan ini tidak boleh komplain. Ya, orang yang keluarga tidak boleh komplain dengan perbuatan yang saking rusaknya. Maka diturunkan Islam, diturunkan dengan aturan yang luar biasa. Bagaimana Sayyidina Umar? Luar biasa. Makanya seperti saya katakan tadi awal, kita punya referensi 2 orang ustaz. Bagaimana aturan yang mereka dapatkan di pondok, yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan para pakar tadi itu yang kita sebut Pak Fredrik. Terima kasih. Atau mungkin bisa juga kita minta sedikit dari beliau tentang apa sih sebenarnya yang mereka lakukan sehingga akhlak mereka itu insya Allah baik-baik saja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk Pak Kahar atas masukan sarannya. Izinkan Pak, saya sedikit juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kahar. Betul, sangat tepat sekali Pak. Olehnya itu di awal tadi
tadi waktu kami presentasi itu saya sudah mendisklaimerkan memang di situ Pak, bahwa pendidikan ini sebenarnya konsepnya luas sebenarnya. Pendidikan itu luas Pak. Di bidang agama konsep pendidikan pasti beda. Di bidang pendidikan di satuan pendidikan seperti kita pasti juga beda Pak. Tetapi saya rasa ada satu kesamaan di sini. Hanya mungkin caranya yang berbeda. Yang samanya di sini adalah kita menyepakati mungkin Pak bahwa pendidikan sebenarnya itu adalah pedoman untuk kita bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita itu menuju keselamatan dan kebahagiaan. Saya rasa itu Pak. Hanya mungkin caranya yang berbeda gitu. Bagi konsep pendidikan dalam pendidikan guru penggerak mungkin seperti ini. Tetapi kalau di dalam pondok pesantren mungkin berbeda Pak. Tetapi saya yakin pasti sama-sama pendidikan. Itu kesamaannya. Makanya Pak dari awal tadi saya disclaimer memang, saya batasi memang. Karena kalau kita mau campur adukan kok pasti ada yang terbentur gitu. Jadi tinggal kita menggunakan konsep berpikir orang dewasa. Kita merefleksi diri apa yang bisa kita lakukan demi anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, saya rasa seperti itu Pak. Untuk masih ada mungkin Pak kritik masukan dan saran dari sekolah juga ada? Bisa? Oke. Bisa ada? Jadi bisa kita tutup Pak? Bisa. Oke. Mudah-mudahan Pak apa yang kami presentasikan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami pribadi. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak Ibu mungkin kita bisa berfoto bersama. Pertanyaannya kapan lagi ini? Pertanyaannya kapan lagi? Jadi memang Amdi, tepat kesimpulan Amdi, Pokoknya Pak. Amdi. Iya, pertanyaannya. Alhamdulillah.